diantarake sing mati nyong desit ngono bocah nyangan-angan. Ngasa semana tinggal mati ke Bu. Kan silik tinggal mati melas. Erpan tomat kula wong ajeng tomat babakane wong kula ki yambakan. Kula dhewekan ngoten. Kajeng teng mriki nanggo batir kula ka Bu. Namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Bekerja sebatang kara dan hidup bersama cucu tercinta satu-satunya tidak membuat Samini berputus asa. Setelah putri dan suaminya meninggal beberapa tahun yang lalu karena sakit, kini Samini berjuang seorang diri dengan membuat tempe. Sebelum digunakan sebagai bahan untuk membuat tempe, Samini terlebih dulu membersihkan kedelai dengan cara ditapeni, yang dalam bahasa Indonesia berarti diayak. Selain untuk membersihkan kotoran yang tercampur pada biji kedelai, proses ini juga bertujuan untuk memisahkan biji kedelai yang kualitasnya tidak baik. Selanjutnya, biji kedelai direndam menggunakan air mendidih agar memudahkan kulit ari terpisah dari bijinya. Penggunaan air mendidih juga bertujuan untuk mematikan serangga yang seringkali bersarang saat biji kedelai dalam penyimpanan. Setelah direndam selama 2 hari, biji kedelai kemudian digilas atau dicuci dengan cara ditekan untuk melepaskan kulit ari sepenuhnya. Pastikan semua tercuci bersih dari kotoran agar tempe tidak mudah busuk. Langkah selanjutnya yaitu memasak kedelai. Pada tahapan ini, Samini hanya perlu menunggu selama 2 jam hingga kedelai matang. Salah satu yang menjadi alasan Samini hanya mengolah kedelai dalam jumlah terbatas, yaitu kapasitas pengukusnya. 1 buah pengukus atau dandang yang dimiliki ternyata hanya dapat menampung kedelai maksimal 5 kg saja. Mangkan buatan payu Bu, rakatan. Jadi kan buatan payu. Tampakan ya Mbak. Kalau tempe tengger itu kan tampakan Mbak. Ramanyan payu. Setelah kedelai matang, dinginkan kedelai untuk meminimalisir kegagalan menjadi tempe. Lalu campurkan ragi sebagai bahan untuk membantu proses fermentasi pada kedelai. Proses ini membuat tekstur kacang kedelai menjadi tempe, sehingga mudah dicerna dan diserap khasiatnya. Bungkus dengan daun pisang untuk menambah aroma pada tempe, sehingga saat tempe dikonsumsi, cita rasanya pun akan berbeda dengan tempe yang dibungkus menggunakan plastik.
Meski nilai usaha yang Samini lakukan ini tidak seberapa, namun Samini tak ingin mengecewakan pelanggannya. Oleh karena itulah Samini menggunakan bantuan penakar dalam mengisi bungkus demi bungkus tempe. Hal ini Samini lakukan agar tiap bungkusnya memiliki takaran yang sama, sehingga besarannya pun menjadi seragam. Samini hanya pergi berjualan saat tanggal pasaran PON saja, atau setiap 5 hari sekali pada tanggal umum Masehi. Butuh waktu selama sekitar 45 menit dengan berjalan kaki untuk mencapai pasar. Alasan Samini hanya berjualan pada pasar PON saja karena kini saingannya semakin banyak. Sedangkan pasar di kampung seperti ini pengunjungnya sangatlah terbatas. Dalam setiap periode pasaran, Samini hanya dapat membawa sebanyak 160 bungkus tempe yang ia buat dari 5 kg kedelai. Sedangkan setiap bungkus harganya hanyalah Rp300. Ya paling gue senengnya dari tempe. Ya aja sadina pun udah gede, buatan gede syarat ke Bu. Aku atau pernah beli syaratnya oke Bu. Pekerjaan berjualan tempe ini memang sudah Samini jalani sejak muda dulu untuk membantu perekonomian keluarga. Saat masih hidup, suaminya hanya bekerja sebagai buruh sawah di lahan milik orang lain. Namun kini hanya Irfanlah, cucu satu-satunya yang senantiasa menemani kemanapun Samini pergi. Di usianya yang masih 4 tahun, hanya senyum dan tawa Irfanlah yang mampu mengobati kesedihan Samini. Ini kan akan batang payu tempe ini gak kulai diri-diri akan mayang-mayang. Barang pun awan, barang payu kulai diri-diri mayang-mayang. Biar payu, nang batan payu ngergane tetep. Batan jatuh nak Bu. Nanti curahna tuhnya. Bangkot ya Bu. Ora oleh dilemane ngono. Dari keuntungan yang diperoleh hari ini, Samini hanya cukup untuk membeli 5 kg kedelai mentah saja. Terus deh Mbak, 4,5 setengah. Setelah dikurangi modal dan untuk membeli kebutuhan dapur, tidak banyak dari hasil keringatnya yang dapat disimpan. Meski begitu, Samini tak harus membatasi jumlah tempe yang ia buat. Berapapun jumlahnya, itulah harapan rezeki yang bisa didapat. Terbatasnya modal membuat Samini harus mencari cara untuk meminimalisir pengeluaran.
Hingga kini pun Samini juga masih mengandalkan bahan baku dari sekitar rumahnya. Seperti pembungkus daun pisang dan tali yang Samini persiapkan sendiri. Untuk pembungkus tempe, Samini menggunakan daun pisang kepok. Salah satu alasannya, daun pisang kepok memiliki sedikit kandungan getah. Sehingga saat digunakan sebagai pembungkus dan terkena panas pada proses fermentasi, tempe tidak terkena kontaminasi getah yang sering menyebabkan rasa pahit. Sedangkan untuk pengikatnya, Samini membuatnya dari bambu. Bahan untuk membuat tali atau yang ia sebut dengan uyun ini, ia dapat dari tetangga. Biasanya yang Samini gunakan adalah bambu bagian atas atau paling pucuk. Karena bagian ini lebih kecil dan lebih mudah untuk mengikat. Meski tidak setiap hari pergi untuk berjualan, bukan berarti Samini dapat leluasa beristirahat. Waktu senggangnya ia habiskan untuk mengurusi Irfan, yang harus kehilangan rasa kasih sayang ibu sejak berusia 1 tahun. Kula dipuruki pekan uang surumpun mati, mangkat pasar tingan selera ya pan, tak pamiti. Ya Irfan milu pasar. Sarake sing mati nyong desit ngono bocah ngangan-angan. Ngasa semana tinggal mati ke Bu. Kan cilik tinggal mati melas. Irfan tomet kula wong ajeng tomet bakane wong kula ki yambakan. Kula dhewe kan. Meski tak mampu, Samini bersyukur masih dapat menikmati karunia Tuhan berupa hasil alam yang melimpah. Sehingga dengan segenap kesederhanaan, Samini tetap memanfaatkan sedikit yang ia miliki dengan maksimal. Demi menekan pengeluaran, Samini seringkali hanya mengandalkan berbagai tanaman yang tumbuh subur di sekitar rumahnya. Salah satu kebiasaan masyarakat pedesaan yaitu memanfaatkan lahan kosong di sekitar lingkungan mereka untuk bercocok tanam. Demikian pula halnya dengan Samini. Sehingga ia tak perlu mengeluarkan rupiah saat menginginkan camilan atau kudapan sederhana seperti rujak bebek ini. Untuk membuat rujak, Samini hanya menggunakan bumbu yang tersedia di dapurnya. Meski rujak merupakan salah satu makanan yang membawa kenangan pada masa lalu, bukan berarti ia tak lagi bisa menikmatinya kini. Bagi Samini, makanan merupakan salah satu sarana untuk mengungkapkan rasa terima kasih. Saat ia sibuk menyiapkan keperluan mencari nafkah, Samini memang tak dapat mengawasi sang cucu seorang diri. Sehingga keberadaan teman sebaya dapat mengalihkan perhatian Irfan untuk tidak terus bergantung padanya. Sejak Irfan dalam kandungan,
ibunya telah mengalami kelainan pada bagian kandungannya dan berlanjut hingga setelah Irfan lahir. Saat ini Samini pun hanya dapat memaklumi segala tingkah laku cucu satu-satunya ini. Karena sejak ia dilahirkan, Irfan hanya sebentar saja merasakan kasih sayang seorang ibu. Cara akeh sing mati nyong desit ngono bocah nyangan-angan. Ngasa semana tinggal mati ke Bu. Kan cilik tinggal mati melas. Saat ini satu-satunya harapan Samini hanyalah dapat membesarkan Irfan. Sejak ibunya meninggal, ayah Irfan kembali ke kampung asalnya, di Desa Butuh, Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo. Kondisi yang tak jauh berbeda membuat ayah Irfan tak dapat sering datang. Belum lagi kini sang ayah juga telah memiliki tanggung jawab baru. Irfan temut kula wong ajeng temut bakane wong kula ki yambakan. Kula dhewe kan ngoten. Kajeng teng mriki nang bater kula kabu. Nggih ngerweki nggih nganu. Niku ngweni dhuwit. Nggih njujuki beras. Along beras sing ngerene 50. 100. Untuk menyenangkan hati cucu tercinta, Samini berusaha memberikan segala yang ia punya. Usia yang masih terlalu dini membuat Irfan belum dapat mengerti situasi yang dihadapi neneknya. Namun Samini berusaha mencari cara untuk mengalihkan perhatian Irfan dari permintaan yang belum dapat ia penuhi. Sedih yang kaliku. Kacang nonton TV sembunyi ajak mau batire Bu. Kan bahawi mendok TV sembunyi turun kok gak bahawi. Adeng nggak kurang sedih nyanes. Ya kurang sareng anu ada nang bahawi sedih lah ta. Jaswisi sendiri turu Ya mana tanggal sedih ayo beli. Engko sedih maning. Sedih ayo beli. Ayo beli Bang. Demi sang cucu, Samini terus berusaha agar Irfan dapat menjalani hari-harinya dengan layak. Keterbatasan yang ia miliki bukan menjadi penghalang. Ikhlas atas apa yang Tuhan berikan akan berbuah manis pada waktunya nanti. Rasanya nggih anggaran nggih kepenak boten kepenak ngaten Bu. Anggar nyuwun niku jajan ora duwe duit nggih bingung. Nek duwe duit ngaten gak terus wae ngaten. Belen barang gede mboten Bu. Selat-selat kena diomongi bilih Bu. Beruntung Samini memiliki lahan yang tidak luas peninggalan suaminya, sehingga ia tak perlu bersusah payah memikirkan kelanjutan perjalanan hidupnya sepeninggalan sang suami. Meski kini rumah seluas 45 meter persegi ini telah usang dimakan usia, Samini tak pernah merasa keberatan, karena di rumah inilah segala kenangan dan masa lalunya terekam dengan sempurna. Bapak terus tahu si Titus mati, nyawar beli kok rawani. Luhur-luhur pun hujan bae tesih tengalas. Kula mendolan boten wani beli. Dapat dikenakan ketoran. Pas pada mati kanya nang omah dhewek. Karo putune ora tau kena wong gelem dolan ngene. Kesepian kok ibu ngerbun iki entuk ora tau bareng turu. Janjur sangkae ngantuk itu kor ndelokna dian. Nggih kali mikir niku.
Siti mati bakaku berikan jalan. Samini telah bertekad bahwa sisa hidupnya akan ia manfaatkan untuk membesarkan dan mengasuh satu-satunya cucu yang ia miliki ini. Meski hanya seorang, tak jarang Samini merasa malu karena belum dapat memberikan yang terbaik untuk Irfan. Sedikit rupiah hasil jualan selalu ia peruntukkan bagi keperluan sang cucu tercinta dan membayar hutang pengobatan suaminya. ya mana lah ngebrati ku ngebrati malam-malam nggih mbak mati nggih nyebrot nggih utang ya kathah Bu kalau untutane punjul hingga wira-wiri Bu mantar tembel otot kontrol nah Purwokerto saru persis sing keri Purwokerto ana sapa ke mboten saku sing operasi ping kali. Bagi Samini, Irfan merupakan pelita dan teman hidup. Beruntung, ayah Irfan mengizinkan dirinya untuk membesarkan Irfan. Meski kini Irfan selalu berada di dekatnya, tak jarang rasa sepi menghinggapi sanubari Samini. Orang-orang terkasihnya kini telah pergi. Tak terhitung penyesalan yang selalu melintasi pikirannya tanpa permisi. Pas pada mati kanya nang omah dhewek. Karo putune ora tau kena wong gelem joran ngene. Kesepian Pak ibu ngerbeng iki mbak ora tau merem turu. Janjur sangkae ngantuke kok ndelokna Dian. Nggih kali mikir niku Siti mati, bakaku nggih mati. Usia Irfan masih terlalu dini untuk memahami curahan hati Samini. Sang cucu pun belum dapat memahami apa yang tengah terjadi. Samini memang tidak pernah secara langsung menceritakan perihal ibunya. Namun tak jarang, Irfan justru memperoleh berita dari teman bermain atau para tetangga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kesabaran dan doa selalu mengiringi langkah Samini dalam membesarkan cucu satu-satunya Irfan. Sekarang Bu. Tak hanya beban masa lalu yang masih bersarang pada benak Samini, namun masa depan Irfan telah menjadi satu hal yang selalu membayangi langkahnya. Niki kula sak rencang beto onten ada beberapa barang kagem simbah mugi-mugi saged manfaat kagem adik nggih niki onten alat tulis kalih Samini beruntung sedikit bebannya itu sirna lantaran kedatangan komunitas Wonosobopedia yang memberikan sejumlah keperluan Irfan. Tidak hanya itu, komunitas penyedia informasi tentang Wonosobo ini juga membawakan keperluan 9 bahan pokok untuk Samini. Mugi saged kagem modal simbah kagem nggih. Terima kasih Bu nggih. Pamit. Nggih, matur suwun. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka.
akan berikan jalan.